pengelolaan mutu dan organisasi QA/QC. Ya. Sudah terlihat? Sudah tampil? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke. Sudah, Bu. Pengelolaan mutu dan organisasi QA/QC. Apa isinya di slide ini? Ya, tujuan pengelolaan mutu. Apa sih tujuan kita melakukan pengelolaan mutu? Yaitu agar tercapai atau mencapai persyaratan mutu proyek. Nah, ini ya. Ini tujuan utamanya. Mencapai persyaratan mutu proyek pada pekerjaan pertama. Ya, mencapai persyaratan mutu proyek pada pekerjaan pertama tanpa adanya pengulangan, atau to do the right things right the first time. Ya, tapi jangan lupa dengan cara-cara yang ekonomis. Ya. Jadi dia tuh sudah mencapai persyaratan mutu pada pekerjaan pertama tanpa adanya pengulangan. Ya, itu adalah tujuan dari pengelolaan mutu. Aspek pengelolaan mutu proyek adalah unsur dari pengelolaan proyek secara keseluruhan. Apa saja sih aspek yang dikelola? Aspek yang dikelola agar tercapai mutu proyek. Ini dia, meletakkan dasar filosofis dan kebijakan mutu proyek. Pada dasar filosofis dan kebijakan mutu proyek, lalu memberikan keputusan strategis mengenai hubungan antara mutu, biaya, dan jadwal. Ini adalah triple constraint ya, yaitu mutu, biaya, dan jadwal. Membuat program penjaminan, selain itu juga pengendalian mutu proyek. Jadi tidak hanya penjaminan mutu, tetapi juga pengendalian mutu. Atau yang biasa dikenal dengan QA dan QC. Apa QA itu ya? Apa QA? QA adalah, kalau QC mungkin kalian sudah paham, quality control. Ya, tapi kalau QA adalah quality assurance atau penjaminan mutu. Dan kemudian adalah unsur yang berikutnya adalah implementasi. Jadi implementasi setelah dibuat program-programnya, lalu implementasi program yang telah disusun sebelumnya. Ya, dasar filosofis dan kebijakan mutu nih berupa dokumen atau buku yang berisi pedoman dasar filosofi dan kebijakan mutu yang harus diikuti selama menjalankan operasi atau produksinya. Dokumen mutu ini memuat persyaratan mutu yang ditetapkan oleh perusahaan bersangkutan. Selain itu juga ada peraturan-peraturan. Jadi di dalam dokumen mutu itu ada persyaratan mutu yang ditetapkan perusahaan, lalu juga ada peraturan-peraturan dari badan di luar yang berwenang. Ya, biasanya peraturan-peraturan yang diadop, ya, yang didokumenkan itu adalah peraturan-peraturan dari pemerintah. Ya. Lalu untuk mengelola proyek disiapkan dokumen yang isinya spesifik dan ditujukan untuk proyek yang sedang ditangani. Ya. Masing-masing proyek memiliki dokumen mutu yang disyaratkan berbeda-beda ya, isinya spesifik. Ini dia salah satu contohnya, salah satu contoh dari kebijakan perusahaan ya, yang dijadikan sebagai sebuah dokumen mutu. Ini dia, kebijakan mutu dan K3L, ada perusahaannya.
Isinya seperti ini, kita segenap jajaran PT ini selalu mengemban kepercayaan dengan meningkatkan mutu cara kerja dan hasil kerja. Tidak hanya hasil kerja, tetapi cara kerja. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan mencegah ketidaksesuaian, ya, adalah kebijakan-kebijakan. Melaksanakan norma-norma perlindungan kerja dan lingkungan, serta menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas risiko kecelakaan. Melakukan perbaikan kinerja mutu dan K3A secara berkelanjutan. Nah, tujuannya ini adalah memenuhi kepuasan pelanggan dan stakeholder lainnya. Ya, ini adalah contohnya kebijakan mutu dan K3L milik sebuah perusahaan. Ada juga kemudian sasaran mutunya, sasaran mutu dan K3L. Di sini kan terlihat bahwa secara berkelanjutan, ya, melakukan perbaikan kinerja mutu dan K3L secara berkelanjutan. Oke. Ini ada sasaran mutu dan K3L, ya, ini adalah sasaran dari perusahaan XYZ adalah memberikan produk dan layanan kepada pelanggan dan stakeholder lainnya, minimal sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi yang diperjanjikan, serta mencapai sasaran perusahaan tanpa kecelakaan atau zero accident. Ya. Ini kalau contoh begini ini bisa diterapkan di manufaktur, bisa diterapkan juga di konstruksi. Ya, sasaran mutu. Nah, ini adalah keputusan strategis dari BMW. BMW di sini adalah biaya, mutu, dan waktu. Pimpinan perusahaan harus menggariskan bobot mutu relatif terhadap biaya dan jadwal proyek, tidak hanya menuntut mutu saja, tetapi juga harus membuat keputusan strategis berkaitan dengan biaya dan jadwal proyeknya. Ini keputusan ini jadi pegangan pengelolaan di sepanjang siklus proyek. Nah, apa sih program-program QA/QC? Ya, ini kan narasi dari atasnya, ya, keputusan strategis. Program yang biasanya dijabarkan di sini, ya, adalah penjabaran dari pedoman dan filosofi mutu, ya, tetapi disesuaikan dengan keperluan proyek yang spesifik, ya, sepanjang dia tidak bertentangan dengan mutu perusahaan. Nah, dari pihak pelanggan, ini ya, dari pihak pelanggan program yang telah disusun dan dijabarkan ini nanti akan menjadi sebuah dokumen yang membuktikan bahwa program tersebut telah dilaksanakan dengan baik. Dan juga bagi pelanggan, ini juga supaya kita atau pelanggan ini yakin bahwa mutu proyek atau produk yang dipesannya telah memenuhi syarat yang diinginkan. Ya, program QA/QC. Di sekarang implementasi dari program tersebut setelah program itu disusun, kemudian diimplementasikan di sepanjang siklus proyek. Nah, supaya program yang telah disusun ini memperoleh hasil yang efektif, maka ada langkah persiapan. Ada langkah persiapan sebelum program ini dapat memiliki hasil yang efektif. Yaitu gimana? Melatih personil. Ya, personil apa? Personil yang akan melakukan QA/QC, yang akan melakukan quality control tadi, ya. Lalu menyusun organisasinya tersusun dengan jelas, rantai komandonya jelas, tahu siapa bawahan saya dan siapa atasan saya, ya. Lalu menyebarluaskan arti dan maksud program QA/QC kepada semua pihak yang berkepentingan. Nah,
implementasi ini, nah ya, yang kemarin kita sudah diskusikan sedikit, ya, di contoh kemarin, contoh pasangan bapak itu, implementasi program QEQC ini dilaksanakan sejak tahap desain engineering, pembelian, manufaktur, dan konstruksi. Ya. Jadi implementasi programnya telah diimplementasikan ya di tahap mulai dari desain engineering sampai konstruksi. Oke, ini adalah skema dari pengelolaan mutu. Ini adalah skemanya. Sini ada persyaratan perusahaan tentang mutu. Itu tadi ya, yang di awal. Lalu, aduh masih keliru ini, sebentar. Sebentar ya. Saya masih keliru ini. Kurang pas nih. Ini belum diedit sih. Sabar ya. Carikan saya edit. Ya, bisa sebentar. Buka kedua. Saya matikan dulu yang ini. Stop presenting dulu. Saya akan share screen saja. Ini ada revisi dari PPT saya yang masih saya lakukan ternyata. Saya share screen yang dari YouTube. Ya, jadi skema pengelolaan mutunya seperti ini. Ada persyaratan perusahaan tentang mutu. Ya. Lalu dari persyaratan perusahaan ini disusunlah sebuah buku pedoman. Ini flowchart dari narasi yang disampaikan di atas. Nah, ada flowchart atau skema pengelolaan mutu yang telah dinarasikan di PPT yang sebelumnya, di nomor PPT nomor sekian-sekian itu ya. Ini sekarang PPT nomor berapa sih? PPT nomor 7. Nah, PPT yang nomor 2, 3 sampai 6 ini adalah apa namanya? Nah, ini adalah skemanya atau flowchartnya. Jadi awalnya adalah perusahaan itu memiliki persyaratan tentang mutu. Jadi persyaratan perusahaan tentang mutu. Di situ disusunlah buku pedoman dan prosedur perusahaan tentang mutu. Nah, lalu kemudian muncullah program QE perusahaan. Nah, selain persyaratan perusahaan tentang mutu, buku pedoman ini disusun juga dengan atau berdasar persyaratan menurut peraturan instansi yang berwenang. Ya, dari sini program QE perusahaan, kemudian disusunlah program mutu proyek. Ya.
masih sama, ada persyaratan perusahaan tentang mutu proyek tertentu. Jadi persyaratan mutu proyek itu disusun secara spesifik. Ya, jika dia telah masing-masing program QA dari masing-masing proyek memiliki program QA/QC yang spesifik, ya, berbeda satu sama lain. Lalu di sini juga disusun berdasarkan persyaratan menurut peraturan yang berlaku terhadap proyek. Misal KAK-nya seperti apa. Ya. Lalu dokumen perencanaannya mensyaratkan. Nah, ini dia. Ya, mensyaratkan mutu seperti ini. Lalu di sini disusunlah program QC proyek dan dilanjutkan dengan rencana tes dan inspeksi proyek. Ya, ini adalah skema dari pengelolaan mutu. Kalau ini adalah skema. Kita diskusikan dari skema ini. Skema ini disusun berdasarkan narasi yang telah disampaikan di atas. Bahwa sebuah buku pedoman itu disusun berdasarkan persyaratan dari perusahaan, persyaratan mutu dari perusahaan, juga persyaratan mutu yang dari peraturan-peraturan. Ya, ada diskusi kan sampai sini? Sebelum saya ke slide berikut, ini penyakitnya kalau pembelajaran online. Berikutnya, menangani masalah mutu, terutama dalam aspek perencanaan dan pengendalian. Lalu, ini kita ke sini ya, organisasi QA/QC. Sudah ke topik berikutnya, organisasi QA/QC. Ini, organisasi QA/QC menangani masalah mutu, terutama dalam aspek perencanaan dan pengendalian. Ya, awas dibatasi masalah mutu saja. Perencanaan meliputi penyusunan program QA/QC yang komprehensif. Kalau wacana tentang perencanaan itu meliputi penyusunan. Kalau pengendalian itu memantau apakah program yang dibuat telah dikerjakan dan dipatuhi. Lalu struktur organisasi di sini lazimnya ini merupakan sub bidang QA/QC yang melapor ke manajer engineering. Ya, jadi kalau organisasi QA/QC di lingkungan proyek, ya, lazimnya merupakan sub bidang QA/QC yang melapor ke manajer engineering. Ini dia. Di mana ini dia ada manajer engineering di sini. Ada PM di sini di atas ya. Ada PM di atas nih, membawai manajer konstruksi, manajer engineering gitu ya. Aduh, ini sebentar, saya cek lagi nih di sini. Saya lompat lagi nih. Ini enggak pas lagi nih. Sebentar. Oh, screenshot. Ya. Di sini ada PM, ada manajer konstruksi, manajer engineering, dan manajer pengadaan. Ya. Di bawah manajer engineering ada kepala QA/QC, ada engineering sipil, ada engineering listrik. Nah, di bawah kepala QA/QC ada inspektor, ada QA dan administrasi, kalibrasi dan internal audit. Ini antara lain ya. Antara lain struktur organisasinya seperti ini. Ya, organisasi QA/QC-nya seperti ini. Ini adalah
yang tadi disampaikan di PPT bahwa lazimnya lingkungan proyek itu organisasi QA/QC-nya melapor kepada bidang QA/QC-nya melapor kepada manajer engineering, ya. Ini tugas dan tanggung jawab personil. Kepala QA/QC melakukan koordinasi eksternal dan internal. Inspektur QC melakukan inspeksi di lapangan. Ya, tentang pelaksanaan pengendalian mutu proyek. Lalu QA dan administrasi melakukan pembuatan dan pengarsipan dokumen pengendalian mutu proyek. Kalibrasi melakukan kalibrasi peralatan. Lalu internal audit melakukan internal pemeriksaan proses pengendalian mutu proyek. Nah, ini dia yang perlu dicermati, ya, kata-kata yang di narasi ini. Ini kegiatan QA/QC sejajar dengan kegiatan lain yang berarti tidak langsung menangani kegiatan proyek, ya, tetapi melakukan pemantauan agar pekerjaan memenuhi kriteria dan spesifikasi yang ditentukan. Nah, ini ya yang perlu dicermati. Ya, QA/QC sejajar dengan kegiatan lain yang berarti tidak langsung menangani kegiatan proyek. Ya. Tetapi melakukan pemantauan agar pekerjaan memenuhi kriteria dan spesifikasi yang ditentukan. Oke. Nah, dilanjutkan lagi, kegiatan pengendalian mutu sifatnya berkesinambungan. Pasti ya, dari awal sejak galian tanah sampai topping of atap gitu ya, sampai ME tetap dilakukan pengendalian mutu. Sehingga sub bidang pengendalian mutu mengikuti secara penuh perkembangan proyek dalam aspek mutu secara keseluruhan. Nah, catatan dan dokumen yang memuat hasil pengamatan, ya, perbaikan merupakan data historis yang sangat besar manfaatnya bagi kegiatan pemeriksaan dan pemeliharaan di kemudian hari. Maka itu diperlukan dukungan dan partisipasi dari semua komponen perusahaan. Jadi pimpinan harus mendukung dan menciptakan iklim yang positif bagi kegiatan pengendalian mutu. Ya, menuju good workmanship. Dan tim lainnya bekerja dengan baik dan sadar akan mutu atau kualitas dari pekerjaan masing-masing. Jika terjadi perbedaan substansi program mutu proyek antara pemilik, perencana, pengawas, kontraktor, dan subkontraktor atau supplier, maka perlu dilakukan pengkajian program masing-masing untuk memenuhi keinginan mutu pemilik proyek. Untuk kemudian diadakan penyesuaian. Ya. Tetapi sedapat mungkin dihindari perubahan total yang dapat membingungkan personel yang telah terbiasa dengan program itu masing-masing dan dampaknya terhadap biaya proyek. Jadi kalau sudah perusahaannya itu memiliki kinerja kepedulian terhadap mutu, maka bawahan itu akan seperti robot jalannya. Sudah tahu kalau mau mengerjakan ini tuntutan mutu apa yang dituntut di pekerjaan. Dia tiap tahapan itu sudah paham. Ya. Misal kemarin contohnya dari pekerjaan kolom, ketika akan mengerjakan penulangan, tahu tes mutu penulangan itu seperti apa. Ya, apa saja
dokumen yang dipersiapkan ketika akan melaksanakan pengetesan mutu besi atau mutu benang. Ya, paham betul. Sudah dipersiapkan betul. Ketika akan dilakukan pengecekan dimensi, apa yang dipersiapkan. Ya, seperti itu. Ya, jadi budaya terhadap pedulian terhadap mutu itu sudah ditanamkan, ya, sampai ada sedapat mungkin dihindari perubahan total, ya, yang dapat membingungkan personil yang terbiasa dengan program itu masing-masing. Ada diskusikah di sini? Ada diskusi enggak? Izin bertanya Bu. Ya, silakan. Nah, Bu, itu berarti di setiap seperti setiap perusahaan itu berbeda strukturnya begitu Bu, untuk KIA-KISI-nya begitu. Kayak skemanya, strukturnya itu di setiap perusahaan yang berbeda, itu berbeda juga ya Bu? Kalau skema terutama di perusahaan, di proyek konstruksi lebih kurang sama, ya, lebih kurang sama, ya, hanya saja istilahnya tadi ya di sini ya, program-programnya yang berbeda, ya. Contohnya ya, misal proyek dengan skala bangunan yang luasnya kurang dari 2000 begitu ya, masih belum dituntut bangunan berorientasi pada green building, ya. Tetapi di atas 2000 meter persegi, nah, harus sudah ada tuntutan untuk menerapkan green building. Itu sudah berbeda lagi, ya. Sudah berbeda lagi sasaran mutu yang akan diraih, yang akan dituntut, ya, sasaran mutu yang dituntut. Contohnya salah satu program-programnya bertambah seiring dengan kompleksitas pekerjaannya, gitu. Nah, misal rumah tinggal sama-sama 3 lantainya, tetapi yang satunya dia adalah bangunan ruko misal, dengan sama-sama 3 lantainya, tetapi satunya adalah bangunan pendidikan dengan luasan yang lebih besar. Dan dia sudah, dan proyek tersebut sudah menerapkan itu tadi, sudah di apa istilahnya, kontraknya sudah ditetapkan bahwa bangunan tersebut dari proses perencanaannya sudah menuntut untuk berorientasi pada bangunan hijau, bangunan gedung hijau atau green building. Ya, akan berbeda programnya di situ. Baik, Ya, Bu. contohnya seperti itu. Terima kasih diskusinya, Ferdinando. Ada lagi diskusi? Ada lagi diskusi kah? Ya, silakan. Izin bertanya Bu, semisal sebuah perusahaan ya, kontraktor ini mengerjakan sebuah proyek tapi nggak ada quality control ataupun QA-nya, kira-kira tugas dan tanggung jawab ini diserahkan kemana gitu agar tetap berjalan pengendalian mutunya ini? Gitu, terima kasih. Ini pengalaman pribadi, pengalaman yang pernah dialami atau belum pernah dialami? Karena saya mau bertanya tentang contohnya dari Anda. Dari berdasarkan pengalaman, iya sih Bu, sedikit. Jadi proyek apa itu? Yang magang kemarin sih Bu, rumah sakit. Jadi ini apa? Quality controlnya itu langsung diserahin ke
langsung diserahin ke ini Bu, bisa eh, semacam yang itu, yang ngatur berkas-berkas namanya Apa itu? DDCC atau apa gitu Bu. Apakah kira-kira bisa Bu diselipin seperti itu atau bagaimana? Soalnya kan maksudnya ini posisinya itu si jabatan itu sebenarnya enggak begitu lihai dalam menganalisis mutu, tapi tugasnya itu diserahkan di situ. Apakah bagaimana gitu untuk Kalau misalnya proyek pemerintah ada ya quality controlnya ya, atau mungkin di milik Anda mungkin ini ya dijadikan satu dengan QS mungkin ya, quantity surveyornya. Jadi yang mengukur progres pekerjaan, yang menghitung progres pekerjaan harian. ya, Mungkin saja dilakukan oleh itu. Kalau administrasi saya ragu mereka bisa, karena biasanya administrasi itu kurang tahu teknis, dari sisi teknis belum tahu. Mereka hanya bisa merekap data terukur yang dihasilkan dari orang-orang dari lapangan, kemudian di filing atau di apa istilahnya, diarsipkan lah ya, diarsipkan progres hari ini. Tetapi kalau administrasi saya ragu ya, butuh seseorang yang memiliki kualifikasi teknik ya untuk mengetahui bahwa sebuah pekerjaan telah mengalami kemajuan. Ya, telah mengalami kemajuan. Jadi itu kemungkinan bisa dilakukan oleh QS, ya, quantity surveyor. Kalau quality control ya memang betul dia begitu sekarang biasanya ya. Kalau di saat berjalannya proyek itu dilakukan pada saat apa istilahnya ya, pekerjaan tersebut telah stop dan dilanjutkan dengan proses selanjutnya. Yang kemarin kita sudah diskusikan pada saat penulangan telah siap, itu harus ada quality control yang membuat pernyataan bahwa dia telah melakukan kontrol kualitas pekerjaan penulangan. Nah, ya, yang kemarin sudah kita lakukan kontrol apa sajakah yang dilakukan. Bekistingnya sudah tegak, supportnya sudah kuat, tulangannya sudah diberi beton backing, lalu sengkangnya, tulang utama semua dimensi, jarak, dan tes sudah dilakukan. Nah, itu harus dilakukan oleh quality control yang kemudian menyatakan bahwa tahapan pekerjaan ini telah siap untuk kemudian diberi keputusan kapan dicopot. Pengecoran kan bukan cuma satu titik saja, tapi beberapa. Sehingga pengontrolan itu dilakukan bersamaan, dicek dulu, bisa dicek satu apa istilahnya ya, satu blok begitu. Nah dari cek itu kemudian akan diturunkan keputusan bahwa siap dilakukan pengecoran. Itu kalau bangunan-bangunan pemerintah disyaratkan ya, karena keputusan tersebut harus dikeluarkan oleh ahli. Jadi tidak boleh sebuah pekerjaan dilanjutkan jika belum ada pengontrolan tersebut. Ya. Terlebih jika tahapan pekerjaan selanjutnya adalah tahapan pekerjaan yang krusial. Krusial itu maksudnya membutuhkan orang banyak. Lalu kalau misal kelirunya fatal.
Misal kalau pekerjaan casting begitu masih bisa dibongkar ya, masih bisa dibongkar. Tetapi kalau pekerjaan cor, ya, misal ternyata itu kok ternyata masih miring kolomnya, kan harus diberhentikan karena pekerjaan cor nggak mungkin sudah dicor kemudian dibongkar, nggak bisa. Ya, keputusan-keputusan yang pekerjaan yang krusial itu harus didahului sebuah keputusan bahwa tahapan sebelumnya sudah melewati quality control. Ya, dan kalau yang melakukan itu apa ya, dikatakan tidak mungkin, nanti tahu-tahu di lapangan sendiri orang administrasi punya pengalaman teknik yang ini berbeda jadinya ya. Tetapi kalau dari struktur organisasi, sebaiknya yang melakukan quality control atau quantity surveyor emang betul-betul dari orang teknik. Karena yang mengetahui teknis, secara teknisnya itu ya emang kita. Ya, emang kita orang teknik. Kalau administrasi saya ragu mereka bisa. Ya, seperti itu kira-kira jawaban saya, Hafiz. Cukupkah? Gitu, baik. Sama mungkin boleh nanya lagi, Bu, tapi perihal yang pertemuan sebelumnya, Bu, apakah boleh, Bu? Kenapa itu pertemuan sebelumnya? Yang pertemuan sebelumnya kan lebih ke ini, Bu, ngebahas tentang standar kegiatan organisasi untuk mencapai mutu yang ditetapkan berdasarkan standar tertentu, Bu. Kan ada standar produk, proses kerja, sama sistem. Kira-kira kan ya, misalkan gini, Bu, di lapangan itu kan kita nggak bisa 100% mencapai untuk semuanya itu bagus dari segi standarnya, entah tentu yang sekiranya harus kita tekankan di situ. Yang lebih penting maksudnya gitu, dari produknya atau proses kerjanya. Biasanya kan gini, Bu, produknya udah bagus tapi proses kerjanya yang malah kurang gitu. Apakah, Bu? Kira-kira apakah ada standar yang harus kita tekankan gitu, yang sekiranya lebih penting dari yang lain? Kalau yang yang jadi begitu. Terima kasih. Kalau misal yang namanya standar dan sudah diprogramkan, ya itu semua kan masing-masing berbeda. Yang satu bicara tentang produknya, ya. Yang satu bicara tentang materialnya. Ya. Jadi kalau misal contohnya di situ bata ya, batanya sendiri yang dilihat, produk dari batanya. Nanti standar produk dari pemasangan dinding batu bata itu seperti apa? Itu tuntutan mutunya seperti itu. Proses kerja. Kalau proses kerjanya betul, maka produk yang ingin kita hasilkan bisa padat, mortar yang benar 1:5, apa istilahnya siarnya pas 2,5. Kalau proses kerjanya betul. Nah, lalu material yang kita pasang pun sudah terseleksi. Sebelum kita pasang diseleksi betul. Ada pengetesan, ada inspeksi sebelumnya. Kembali lagi ke yang tadi di awal, bahwa to do the right things right the first time. Ya, namanya orang itu mau mencapai sasaran mutu, ya seperti itu. Ya, tujuan pengelolaan mutu, to do the right things right the first time. Jadi nggak ada prioritas. Ya semua mesti dilaksanakan semua, baik standar produk, standar proses kerja, dan standar sistemnya. Orang yang mengerjakan dari sisi mandor ketika melakukan pengadaan tukang, pengadaan kuli,
dia pun juga tahu kecepatan tukang mengerjakan pasangan bata apakah secepat mandor yang lain. Jadi dari sisi mandor, mereka sendiri juga telah memberikan standar sistem yang sama. Misal saya mengerjakan blok A, mandor C mengerjakan blok B. Nah, kontraktor ini akan tetap melakukan kontrak dengan mandor tersebut jika produktivitas pekerjaan di blok A dan blok B itu sama. Gimana caranya bisa sama? Berarti saya selaku mandor harus menstandarkan tukang-tukang saya supaya produktivitasnya sama dengan tukang-tukang pasang bata di blok yang lain. Jadi dari sistemnya sendiri, tukang sendiri sudah menyeleksi. Ya, kalau misal mereka sendiri tidak bisa memenuhi produktivitas itu, nggak berani mereka memasukkan tukang. Ya, seperti itu. Kalau misal tukangnya lambat, ya dia bisa diputus kontrak nanti sama kontraktor itu. Ya, jadi tukangnya pun juga tukang yang terlatih yang direkrut oleh mandor tersebut. Dari standar sistemnya sudah dikejar oleh bawah, yang sisi yang bawah itu sudah jadi tuntutan. Nilai produktivitasnya sama. Ya, jadi tidak diprioritaskan mana yang harus dipenuhi dulu. Nah kalau produknya dipenuhi, tahu-tahu tukangnya nggak bisa masang. Ya, tukangnya nggak terlatih untuk masang bata. Yang nggak berhasil mencapai mutu. Ya, standar tersebut harus ada semua. Ya, standar produk, proses, dan sistem. Oke, begitu ya, Hafiz. Kira-kira jawabannya ya. Terjawab nggak, Hafiz? Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi kah diskusi? Nggak ada. Muncul nggak di PPT Anda? Yang ketiga. Saya nanti berikutnya sini ya. Kita buka repetir. Yang QA/QC proyek konstruksi. Ini isinya nanti QA dan proyek untuk proyek konstruksi dan QC juga untuk proyek konstruksi. Ya. Anda bisa baca ya di ininya Pak Mas ya. Mudah-mudahan ini besok kita akan bisa lakukan cepat. Nanti setelah itu baru diskusi. QA/QC proyek konstruksi. Ada diskusi lagi kah? Belum ada. Saya izin untuk saya izin untuk mengakhiri tatap muka ya. Minggu depan ini kita mau melakukan gimana nih? Online atau offline? Nanti kita lihat ya. Jika tidak ada diskusi, saya minta izin untuk mengakhiri tatap muka kita hari ini. Insya Allah kita diberi kesehatan minggu depan. Mudah-mudahan bisa kita lakukan secara offline. Mudah-mudahan. Ya. Terus minggu depan akan saya bagi tugas pengendalian mutu proyek. Kalau mudah-mudahan saya nggak keliru, tugas ini dilakukan secara kelompok. Nanti akan saya sampaikan minggu depan. Masih ada revisi yang harus dilakukan. Oke, saya akhiri ya.
Terima kasih atas kegiatan tatap muka kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Ibu.